Agar seseorang bisa dilihat oleh orang lain, maka ia perlu memperlihatkan diri. Namun, apakah sama memperlihatkan diri dengan memamerkan diri kepada orang tersebut? Tentu saja ini dua hal yang berbeda, walaupun tipis perbedaannya. Memperlihatkan diri berarti kita menghampiri, kita menunjukkan siapa diri kita kepada orang-orang itu. Tetapi kalau memamerkan diri itu berarti memperlihatkan keakuan atau memperlihatkan akan harga diri atau eksistensi diri kita supaya diakui orang. Dan disinilah letak perbedaannya, yaitu motivasi penggeraknya. Bila hanya ingin dilihat orang, tentu saja kita tidak perlu memamerkan diri kita, tapi cukup memperlihatkan diri, menjalin hubungan, membangun sebuah relasi. Tetapi memamerkan diri itu berarti menonjolkan si aku, menonjolkan akan diri sendiri, dan membuat diri itu menjadi diperhatikan, menjadi dihormati, menjadi dipuja-puja begitu rupa. Inilah yang akan kita renungkan bersama hari ini, bahwa sesungguhnya untuk supaya kita bisa bercahaya bagi orang lain, kita tidak perlu pamer, karena memang Tuhan tidak ingin kita bercahaya dengan memamerkan diri, karena Dia mau kita bercahaya tanpa pamer. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 memberitahukan kepada setiap orang percaya untuk menyadari akan identitas diri mereka sebagai terang bagi dunia, pembawa cahaya, menjadi penerang-penerang sekitar kita, bukan membawa orang kepada kegelapan atau memberi contoh kegelapan kepada orang lain, tetapi justru menjadi cahaya yang membuat orang tidak tersesat. Menjadi cahaya inilah sebenarnya identitas yang harus dimiliki oleh orang percaya, bukan sekedar panggilan, tapi jati diri kita. Namun, dikatakan bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dan tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, tapi di atas kaki dian, sehingga dapat menerangi semua orang. Dan ditutup Yesus mengingatkan tentang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Pesan Yesus untuk supaya terang kita bercahaya di depan orang sesungguhnya sebuah pesan yang penting untuk kita bisa bercahaya, tetapi bukan memamerkan. Kenapa saya katakan demikian? Pada masa di mana Yesus hidup, ada begitu banyak orang-orang yang beragama dan lalu memamerkan dirinya di depan orang agar dihormati. Mereka menjalankan kehidupan agama atau ibadah mereka supaya dilihat orang. Dengan kata lain, mereka pamer diri. Mereka juga pamerkan ibadah mereka. Mereka pamerkan bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan itu didengar oleh orang lain. Dan disinilah sebenarnya tanda bahaya bagi orang percaya, yaitu ketika dirinya lebih dikedepankan daripada Tuhan yang harusnya ada di depan memimpin hidup. Karena itu apa yang Tuhan katakan dengan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, Tuhan mau mengundang supaya setiap kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain.
tetapi dengan tujuan dan motivasi yang jelas, yaitu supaya orang melihat perbuatan yang baik serta memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa jelas sekali ayat ini ingin mengingatkan kita bahwa bercahaya bagi orang lain berarti bukan pamer diri, bukan memamerkan cahaya sampai membuat orang kesilauan melihat itu. Tetapi justru Tuhan mau kita jadikan Tuhan sebagai yang primer dalam hidup. Ini yang merupakan rahasia untuk supaya kita bisa bercahaya bagi orang lain. Tanpa kita perlihatkan cahaya ibadah kita dengan Tuhan, itu akan bercahaya karena Tuhan yang membuat kita menjadi penyalur-penyalur cahaya Tuhan. Dan untuk itu kita perlu jadikan Tuhan sebagai yang primer. Dan bukan itu saja, untuk supaya kita jadi bercahaya bagi orang lain tanpa pamer, kita juga perlu sembah Tuhan dengan hati yang lumer. Berarti ada sebuah kerendahan hati, hati yang lembut, hati yang tidak kaku dan keras, tapi hati yang penuh dengan kasih. Inilah gambaran orang yang menyembah Tuhan dengan hati yang lumer, yang cair, yang tidak seperti batu begitu keras, tetapi seperti air yang mengalir, cair, dan membuat orang mengalami kesejukan dari hadirnya kita. Panggilan Tuhan agar kita menyadari identitas kita sebagai cahaya bagi orang lain adalah sebuah panggilan untuk supaya kita tetap jadikan Tuhan sebagai yang primer dan menyembah Dia dengan hati yang lumer. Tetaplah bawalah cahaya itu ke sekelilingmu, dan Tuhan akan membuat itu dilihat oleh orang tanpa perlu kita memperlihatkan kepada orang lain atau memamerkan ibadah atau keyakinan kita kepada orang lain, tapi biar Tuhan sendiri yang membuat itu bercahaya. Dengan sendirinya Ia akan bercahaya bila kita sungguh-sungguh utamakan Tuhan, jadikan Dia yang primer, dan sembah Tuhan dengan hati yang lumer. Cahaya Tuhan terpancar dengan sendirinya melalui kita. Karena itu tetaplah bercahaya. Dunia penuh bahaya hari ini. Ada tantangan masa depan yang gelap dan suram, begitu mengerikan. Tetap kita pergi jadi cahaya buat orang lain dan menerangi orang di dalam kegelapan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.